Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini saya akan membahas tentang modul infrastruktur jaringan. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah indahnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Mahrus Sulaiman. NIM 1905 1214024, kelas Sistem Informasi 2019A, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kota saya atau alamat saya Kota Pudak Gresik. Ya, baik, langsung saja. Masuki, kenapa jaringan komputer saat ini diperlukan? Yuk kita simak. Dalam pembahasan ini meliputi definisi yang pertama, yang kedua komponen dan manfaat, yang ketiga pembagian jaringan, dan yang keempat topologi jaringan. Masuk di definisi dari jaringan komputer atau infrastruktur jaringan komputer ya. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi antar komputer untuk saling menukar data agar bisa mencapai tujuannya. Setiap jaringan pun bisa memberikan serta meminta layanan. Pihak yang menerima disebut klien, serta yang melakukan pengiriman layanan disebut server atau peladen. Komponen. Yang pertama ada PC, personal komputer, ada hardware dan software. Yang kedua NIC, network interface card. Yang ketiga media transmisi. Yang keempat network device. Yang kelima NOS, network operating system. Ini gambar-gambarnya. Yang ini PC, kemudian NIC, kemudian itu hub. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer dapat sharing short data program. Kemudian yang kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang keempat, jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Jaringan komputer dapat menjaga keamanan data yang lebih terjamin, hemat biaya pengembangan dan peliharaan. Masih bagian jaringan. Bagian jaringan yang pertama berdasarkan pola pengoperasian. Jaringan client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Ada kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, sharing, reshort. Ya, ini gambarnya. Client server yang sebelah kanan, peer-to-peer sebelah kiri. Berdasarkan jangkauan ada PAN, LAN, MAN, WAN. Yang pertama PAN. PAN adalah jaring komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lain pada jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Misal lewat Bluetooth, WiFi, USB, infrared. Misal ya, kita laptop sama gadget ini. Kita mengirimnya lewat Bluetooth maupun WiFi. Kalau di WA ya WiFi, kalau di internalnya ya Bluetooth itu. Kemudian yang kedua, LAN. Jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer di kampus, gedung, kantor, dalam rumah maupun sekolah. Kemudian yang ketiga, MAN. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, perusahaan, pemerintahan.
Dan ini jaringan ini gabungan dari beberapa LAN, berkisar antara 10 hingga 50 km. Yang keempat, WAN, jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan negara, yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Contohnya internet. Yang kedua, perusahaan internasional yang membutuhkan ini WAN. Masuki modelnya ya. Model gambar PAN. Yang pertama PAN. Ada laptop, ada kamera, ada handset, ada mouse. Yang kedua LAN. Lah itu ada printer, ada PC, ada switch, ada laptop, komputer, ada akses point. Yang ketiga MAN. MAN itu pihak perusahaan, kemudian kantor bisa berhubungan MAN itu dalam satu wilayah. Kalau WAN berbagai, ada perusahaan di luar negeri dan dalam negeri itu saling berhubungan melalui jaringan internet atau internasional, gitu ya. Kemudian yang berdasarkan media transmisi ada dua, wire network dan wireless. Wire network ini jaringan komputer yang menghubungkan kabel, menggunakan kabel sebagai media penghantar. Kabel yang digunakan adalah kabel koaksial, kabel twisted pair atau TP itu ya, kabel fiber optik. Yang kedua, wireless tanpa kabel. Jenis komputer ini atau jenis jaringan ini yang menggunakan media transmisi tanpa menggunakan kabel, kayak gelombang radio, inframerah, bluetooth, microwave. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, WAN. Wireless juga untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Ini contohnya. Kalau wired pakai kabel. Kalau yang wireless, PC dengan jaringan itu pakai kabel, kemudian laptopnya enggak. Berdasarkan cara aksesnya ada 3, internet, intranet, extranet. Internet, kumpulan LAN, MAN, WAN. Biasanya informasinya bersifat umum dan dengan mudah dapat diakses. Siapapun dapat bergabung di dalamnya. Yang kedua, intranet. Intranet ini untuk menyebarkan informasi termasuk resource dalam wilayah jangkau yang terbatas secara internal. Dalam bahasa yang singkat mungkin begini, informasi dan resource hanya dalam diakses atau dapat diakses dan dimanfaatkan oleh orang dalam itu sendiri. Yang ketiga, extranet, versi internet yang diperluas. Hanya saja ada beberapa informasi yang disediakan bagi pihak luar dan memang perlu diketahui oleh pihak luar itu sendiri. Ini contohnya. Ada perusahaan dan ada partner pelanggan, ada internet juga. Perusahaan dengan pelanggan extranet. Perusahaan dengan internet intranet. Yang berdasarkan distribusi sumber informasi atau data ada 2, jaringan terpusat dan terdistribusi. Yang pertama, terpusat, terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Terpusat. Ini ada contohnya ya. Terpusat ini yang pertama. Yang kedua, jaringan terdistribusi, hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server klien dapat saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan. Tuh, kayak bintang ya, kayak star jaringan ini. Topologi jaringan komputer ada 6. Yang pertama, bentuk melingkar, ring topologi. Kemudian yang berjajar dengan rapi, bus topologi. Kemudian yang kayak bintang itu star topologi, tree topologi, mesh topologi, serta hybrid topologi. Masuk pembahasan.
Pertama, topologi ring. Topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan kiri terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin yang melingkar. Keuntungannya hemat kabel, lebih murah, kemudian mudah untuk membangunnya. Kerugiannya peka terhadap kesalahan. Pembangunan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus maka semua komputer tidak dapat digunakan. Dan yang kedua, topologi bus. Jenis topologi yang cukup murah karena hanya menggunakan kabel dan juga konektor saja untuk membangun sebuah jaringan lokal ini. Keuntungannya hemat kabel, layout kabel sederhana. Jika salah satu komputer mati maka tidak mengganggu komputer lainnya. Mudah dikembangkan. Kerugiannya pertama, deteksi kesalahan yang sangat kecil, lalu lintas yang padat sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Ketiga, apabila salah satu klien rusak atau kabel putus maka jaringan akan rusak. Topologi yang ketiga yakni star. Jenis topologi yang banyak digunakan pada jaringan lokal. Jaringan ini memungkinkan satu server dapat melayani lebih dari 2 komputer klien secara bersamaan dengan bantuan perangkat keras jaringan seperti switch, hub. Kemudian keuntungan fleksibilitas tinggi, penambahan komputer sangat mudah, tidak mengganggu bagian jaringan lainnya, kontrol terpusat. Kerugiannya perlu penanganan khusus jika komputer rusak. Jika komputer pusat rusak, maka komputer lain juga akan rusak. Keempat, topologi tree. Beberapa jaringan lokal kecil di dalam satu gedung digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan jaringan lokal yang besar. Cocok untuk penggunaan jaringan LAN di dalam sebuah gedung bertingkat. Keuntungannya kontrol manajemen lebih mudah dikembangkan, didukung oleh software dan hardware dari beberapa perusahaan. Kerugiannya dapat terjadi tabrak file. Kemudian yang kedua, lebih sulit untuk mengkonfigurasi kabel daripada morfologi lain. Jika salah satu node rusak, maka node yang ada di jenjang berikutnya ikut rusak. Yang kelima, model jaringan komputer pada saat ini. Ya kayak ini banyak sekali, sudah banyak di Indonesia ini. Kesimpulannya, sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan dalam pembahasan kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.